I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part ke-13 dari alur cerita anime Tensei Kenja no Isekai Live. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal cerita, yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya, Yuji berhasil mempelajari sihir-sihir baru. Dan salah satu dari sihir baru itu adalah sihir penguat karakteristik monster dan sihir penguat elemental monster. Meski dengan adanya sihir-sihir baru itu Yuji sekarang menjadi jauh lebih kuat, Yuji masih merasa bahwa hal itu masih belum cukup untuk menghadapi naga reruntuhan kegelapan. Karena yang mana sudah kita ketahui bersama, naga reruntuhan kegelapan merupakan naga terkuat di antara naga mistis legendaris. Sehingga tak hanya membutuhkan kekuatan, Yuji juga membutuhkan strategi khusus untuk menghadapinya. Tetapi karena minimnya informasi tentang naga reruntuhan kegelapan, Yuji akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanannya agar mendapatkan informasi tentang naga reruntuhan kegelapan. Dan kali ini Yuji sampai di kota bernama Luisia. Saat baru sampai di kota itu, Yuji langsung pergi ke serikat yang ada di kota itu, melihat papan permintaan dan langsung mengambil permintaan tentang penyelidikan lokasi untuk pemburuan badak Luisia. Karena Yuji sudah mengambil misi penyelidikan, maka Yuji harus ditemani oleh petualang lain sebagai petualang pemburu monsternya. Hal ini dimaksudkan agar saat ketika monsternya sudah ditemukan oleh Yuji, maka monsternya bisa langsung dikalahkan oleh petualang pemburu yang ada di guild itu. Dan teman party Yuji kali ini ada 3 orang, yaitu Luido seorang pendekar pedang, Martha seorang penyihir, dan kemudian Gaia seorang kesatria heavy armor. Setelah mereka selesai berkenalan, mereka pun langsung pergi ke hutan untuk mencari monster badak Luisia. Kemudian saat mereka berada di tengah-tengah hutan, Slam Yuji tiba-tiba memanggil Yuji, melaporkan pada Yuji bahwa ia telah melihat monster yang terlihat seperti badak. Pada awalnya Yuji berpikir bahwa para Slam telah berhasil menemukan monster badak Luisia. Tetapi setelah Yuji menggunakan salah satu skillnya untuk memeriksa badak itu, ternyata badak itu bukan badak Luisia, melainkan badak kuno. Yuji pun mencoba menanyakan tentang badak kuno itu kepada anggota partinya. Tetapi nampaknya anggota partinya juga tidak mengetahui tentang adanya monster badak kuno itu. Tetapi anggota partinya tetap berpikir bahwa badak itu adalah monster badak Luisia. Mendengar hal itu, Yuji langsung mengajak anggota partinya untuk melihat monster itu secara langsung. Dan benar, ketika anggota partinya melihat monster badak itu memang sedikit berbeda daripada badak Luisia. Mulai dari ukurannya yang lebih besar sampai warna dan bentuk culanya yang berbeda. Tetapi tetap saja anggota party Yuji menganggap bahwa badak itu adalah badak Luisia, karena mereka menganggap perbedaan itu mungkin cuma karena keragaman spesies saja. Sehingga para anggota party Yuji langsung menyerang badak kuno itu. Tetapi satu persatu dari mereka dapat dikalahkan dengan mudah. Bahkan pedang Luido sampai patah saat digunakan untuk menebas monster badak itu. Sihir api dari Martha pun tidak dapat melukai badak itu. Hal itu membuat Yuji terpaksa harus turun tangan, mencoba menyerang monster badak kuno itu juga. Dan fireball, boom,
Serangan itu langsung mengenai monster badak kuno itu. Tetapi lagi-lagi monster badak kuno itu tidak terluka sedikit pun. Aku sebenarnya tidak ingin menunjukkan pada mereka kalau aku bisa menggunakan banyak mantra sihir. Tetapi monster ini bukan monster biasa. Aku tidak punya pilihan lain, Gunam Yuji. Anti-physical barrier. Kok bisa menggunakan mantra pelindung juga? Ya, sedikit, jawab Yuji. Baiklah, area freeze medium. Sihir es. Dan apa-apaan kekuatan itu? Anggota party Yuji kembali terkejut. Tetapi masalahnya di sini area freeze medium Yuji juga dapat dipatahkan dengan mudah oleh monster badak kuno itu. Bahkan, saat Yuji mencoba menyerang monster badak kuno itu dengan menggunakan fireball yang dikombin dengan slam yang sudah di-upgrade sampai level 16 pun, badak itu tetap tidak terluka sedikit pun. Padahal yang mana sudah kita ketahui bersama, fireball yang dikombin dengan slam berlevel 16 itu dapat menghancurkan sebuah gunung. Hal itu mengingatkan Yuji pada kekuatan pertahanan yang dimiliki oleh naga mistis legendaris. Bahkan dengan hanya melakukan teriakan saja, monster badak kuno itu dapat menghancurkan 5 lapis sihir barir Yuji. Melihat hal itu, Yuji menyuruh anggota partinya untuk kembali ke kota. Apa yang kau katakan? Kau tidak berniat untuk melawannya sendirian kan? Tanya Gaia. Ya, aku tidak bisa membiarkan monster itu di sini. Tapi kita juga punya kewajiban atas permintaan ini. Kita tidak bisa meninggalkanmu di sini sendirian. Kemudian tiba-tiba Martha mengatakan, ayo kita mundur. Kita akan hanya jadi beban untuknya. Seseorang yang bisa menggunakan mantra api sekuat itu pasti bisa menggunakan sihir selain fireball. Dan dia pasti kesulitan menggunakan mantra kuat yang lainnya saat kita berada di sini. Karena dampak dari sihir kuat itu mungkin akan mengenai kita juga. Begitu ya? Kemudian mereka bertiga pun setuju untuk segera kembali ke kota. Tetapi sebelum mereka pergi, Yuji meminta kepada mereka bertiga untuk merahasiakan tentang kekuatan yang dimiliki Yuji. Kemudian setelah mereka bertiga pergi, Yuji mencoba menghubungi Baulzad untuk menanyakan tentang monster badak kuno itu. Dan ternyata Baulzad mengetahuinya. Baulzad mengatakan bahwa dulu sebelum Baulzad lahir, memang ada cerita tentang monster badak yang konon pernah muncul dan menghancurkan satu kota. Tapi anehnya tidak ada satupun yang mati akibat insiden itu. Padahal mereka tidak bisa mengalahkan monster itu mau diserang dengan apapun. Dan insiden itu berakhir karena monster badak itu disegel dengan menggunakan alat kutukan. Dan kemudian Baulzad juga mengatakan, tapi seharusnya sihirmu dapat mengalahkan itu Yuji. Yuji menjawab, tapi aku punya firasat yang aneh soal ini. Baiklah, aku akan melakukan apapun yang ku bisa. Yuji pun langsung menggunakan sihir Absolute Isolation Barrier. Dan kemudian Hellfire of Destruction. Dan boom! Tetapi tetap saja meski dengan sihir Hellfire of Destruction, badak itu masih bisa berdiri. Dan ketika Yuji mengecek status dari badak itu, ternyata health point-nya hanya berkurang 0,3 saja. Yuji pun terkejut karena baru kali ini ia melihat health point turun dengan bentuk desimal. Kemudian Yuji berguna, tapi tak apa, setidaknya Hellfire of Destruction bekerja. Maka aku tinggal menaikkan kekuatannya menjadi 3 kali lipat. Maka berakhirlah sudah. Tetapi saat Yuji hendak melancarkan Hellfire of Destruction dengan kekuatan 3 kali lipatnya, tiba-tiba monster badak kuno itu berbicara. Jadi sudah berakhir ya? Ternyata monster badak kuno itu adalah tipe monster yang dapat berbicara. Tetapi karena adanya beberapa sihir kutukan yang masih melekat pada tubuhnya, maka dia menjadi buta dan tidak bisa merasakan hawa keberadaan seseorang. Dan sihir Hellfire of the Mask dari Yuji tadi telah membangunkannya. Sedangkan alasan dia dapat menyerang balik Luido dan Gaia
hanya karena refleks menghalau serangan fisik. Hal itu seperti yang biasa dilakukan oleh ahli bela diri. Mendengar hal itu, Yuji mencoba menolong monster badak kuno itu dengan mencoba melepas sihir kutukan yang ada padanya. Dispel ekstrim, proses pelepasan sihir kutukan pun dimulai. Sementara itu, sambil menunggu pelepasan sihir kutukannya selesai, Yuji menanyakan tentang naga mistis legendaris yang paling kuat di antara naga mistis legendaris lainnya, yaitu naga reruntuhan kegelapan. Yuji menanyakan bagaimana cara mengalahkan naga itu. Monster badak kuno itu pun menjawab bahwa mustahil mengalahkan naga reruntuhan kegelapan. Atau lebih tepatnya, manusia dari dunia ini tidak akan pernah menang melawan naga reruntuhan kegelapan. Jadi ada peluang untuk manusia dari dunia lain? Tepat sekali. Singkat cerita, setelah mereka melakukan pembicaraan, Yuji pun semakin mengerti bahwa dari zaman ke zaman naga mistis legendaris akan terus muncul. Dan pada saat itulah roh suci atau manusia dari dunia lain dipanggil, dengan tujuan untuk mengalahkan naga mistis legendaris. Oke, itulah alur cerita dari anime Tensei Kenja no Isekai Live berdasarkan chapternya. Karena chapter untuk anime ini hanya sampai chapter 42, dan setelah chapter 34-nya hanya berisi petualangan Yuji menaklukkan monster-monster biasa, tidak ada soal melawan naga reruntuhan kegelapan, maka tidak Mimin bahas. Sekedar informasi, untuk chapter yang Mimin bahas kali ini sampai chapter 34. Dan untuk informasi yang Mimin dapat, anime Tensei Kenja no Isekai Live ini akan mulai rilis pada bulan Juli. Thanks for watching, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.